bikin main-main dengan agama ya tadi Allah aja beri keringanan bahwasanya orang yang haid wanita nggak boleh sholat. Iya, malah kita dibikin ribet. Habis selesai bersuci malah gua kodoa sholat gua. Tapi kalau diniatin ya, gua mau kodok karena gua lalai, boleh. Yang nomor 2, saya mau kodok karena saya pengen dekat dengan Tuhan, lebih boleh. Tapi kalau saya mau kodok untuk ganti sholat kemarin yang karena haid, nggak bisa itu. Padahal Allah ngasih keringanan, gitu Pak caranya. Yang berhubungan dengan sholat selanjutnya, yakni orang haid nggak boleh sujud. Baik sujud syukur maupun sujud tilawah. Yang kemarin lagi penjelasannya panjang benar. Sujud syukur maupun sujud tilawah atau mendengar ayat as-sajadah, sujud ayat sujud. Yang setingkat dengan sholat selanjutnya nomor 6, orang haid itu dilarang tawaf. Baik secara rukun, wajib dan sunnah. Orang haid dilarang tawaf. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau lagi tawaf keluar darah? Tawafnya kudu dihentikan dan itu tidak sah tawafnya. Begitu. Makanya kenapa waktu haji 40 hari, ya itulah maksudnya. Karena takutnya kita haid lagi haji. Makanya kita menunggu waktu kita bersih dulu, nanti kita tawaf sendirian. Berarti kita lagi tawaf, hitungan kelima, keluar darah, tiba-tiba, waduh. Kita lanjutin dosa kita, karena nggak sah hukumnya. Gimana caranya? Ya minggir langsung keluar barisan. Udah baca salawat aja, subhanallah, alhamdulillah. Ya terus saya nggak sah dong guru hajinya kalau nggak ditawaf, kan gitu. Kita sendirian berarti, ngikut gitu, tawafnya diulang. Karena kan dikasih waktu 40 hari ya, kalau nggak salah ya. Kalau umroh 9. Nah, itulah gunanya belajar haid, Bu. Jadi kalau ibu mau umroh, jadi tahu siklus mensnya. Gue siklus tuh dari awal mulu, awal bulan. Berarti kalau nanti kalau mau umroh, akhir bulan. Ini dia kagak tahu siklusnya. Jadi ketika lagi naik pesawat, udah haid. Di sana ngapain dia? Baca salawat aja sih bisa sih, baca salawat. Gitu. Selanjutnya yang nomor 7. Orang haid dilarang baca Quran. Membaca Quran. Kemarin sudah gamblang dijelasin. Kalau dalam hati boleh gitu. Kalau dalam hati boleh. Bagaimana kalau para santriwati hufaz untuk menghafal Quran? Boleh mengulang hafalannya, tapi tidak boleh menambah hafalannya. Bagi para penghafal Quran. Jadi kalau kita punya anak perempuan lagi ngapalin Quran, boleh dia mengulang, namanya murojaah, tapi tidak boleh menambah satu ayat pun, nggak boleh. Ulang boleh. Tapi kalau diniatin murojaah, itu boleh. Kalau niatnya ini murojaah dan dilisankan kedengeran, itu masih boleh karena niatnya mengulang. Tapi kalau tiba-tiba dia baca, nggak bisa. Itu sama aja dia baca Quran gitu Pak. Ada niatnya di situ. Nawaitu tilawatil Quran gitu. Saya niat membaca Quran. Nawaitu murojaah gitu. Ada niatnya. Selanjutnya orang haid itu dilarang membawa Quran. Tidak boleh membawa Quran gitu. Membawa Quran. Al-Quran. Yang kemarin lagi panjang. Jadi ada 12 garis besarnya orang haid. Tapi saya mau ngaji di musola misalnya. Niatnya membawa tas, bukan bawa Al-Quran. Termasuk anak kita ajarin yang udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan nanti udah 15 tahun. Aku lagi haid, Mak. Ngaji gak? Ngaji lah, enak aja. Gak ngaji ngapain? Emang kenapa, Mak?
Kamu kalau ngaji main HP. Selesai udah. Iya, ngaji dia. Gitu Pak, karena mudaratnya lebih banyak. Apakah kita melarang main HP? Enggak, maksudnya dia kalau main HP mulu kan, kan main HP mulu. Ngaji kan cuma 1 jam. Gitu. Jadi tolong dibilangin anak-anaknya kalau nanti ada ngaji, bawa Quran, dia lagi haid, niatnya membawa tas. Sunduk namanya, membawa tasnya, bukan bawa Qurannya. Ini banyak nih penjelasannya yang nomor 7 dan 8 yang sebelum-sebelumnya tidak boleh menyentuh huruf Quran walaupun di papan tulis. Gitu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh dia nyentuhnya. Contoh lagi kalau dia baca doa makan, itu dikhususkan niatnya baca doa, bukan baca Quran. Karena kalau niatnya baca Quran, udah dosa dia. Gitu, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Selanjutnya yang berhubungan dengan masjid deh. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Gitu. Di masjid. Gitu. Orang haid itu nggak boleh berdiam di masjid. Di musola nggak apa-apa, musola bukan masjid. Tapi saya pakai softtek 7 lapis. Itu misalnya, ada yang ngebantah lah. Orang yang junub ke masjid, dia nggak bawa cairan. Tahu gak cairan ini maksud? Ya mohon maaf, sperma dan itunya. Kosongan, itu aja dilarang, apalagi kita yang bawa darah, gitu maksudnya. Itu kias namanya, kias aulawi. Paham gak ini kira-kira nih? Orang yang junub aja nggak bawa apa-apaan. Apalagi yang haid, dia bawa darah. Jadi kita jangan mau nanti diakal-akalin sama guru lain atau dia nggak apa-apa lah, kan pakai softtek, nggak bisa Bu, dia ada darahnya. Kalau gitu orang junub boleh masuk dong. Kok bisa? Dia nggak bawa cairan, udah dibersihin di rumah pakai sabun. Gitu. Tapi ini ngaji, ya berarti duduknya di luar. Di tempat sendal. Iya, di serambi. Di tempat sendal. Jangan pernah masuk masjid. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau masjid itu wakaf semuanya. Berarti itu masjid. Gitu bedanya. Tapi yang nomor 9 juga, kalau di musola boleh. Majelis taklim boleh. Makam-makam wali-waliullah boleh. Kecuali makam Rasulullah SAW. Nggak boleh. Karena makam Rasulullah ada di masjid. Nah, Masjid Ihar. Masjid Ihar. Iya, saya juga bingung. Baru dengar ini. Bapak udah bangun kah? Masjid Ihar. Waduh. Jadi orang yang haid boleh ke makam wali, majelis taklim, musola. Apalagi maksudnya guru ngomongin ini, banyak mitos di masyarakat orang haid nggak boleh ziarah. Tuh mitos lagi. Masa mau ziarah orang tuanya nggak boleh gara-gara haid doang? Ziarah aja, yang nggak boleh itu baca Qur'annya. Lah kan isinya Yasin, ya ente diem aja. Atau ya nyabutin rumput males gitu misalnya ini mah. Ketika udah suaminya bilang la ilah, baru baca la ilah. Boleh kan, itu zikir namanya. Jadi udah pecah ya mitosnya ya. Boleh orang haid namanya ziarah, boleh. Dengan catatan jadi tambel pakai pentiliner gitu maksudnya atau softtek. Ini mah kagak. Ngeceh saya di jalan. Enggak gitu ya. Khusus nomor 9 lagi, mondar-mandir dalam masjid walaupun dari pintu A ke pintu B hukumnya makruh tanzih. Enggak sampai haram dia. Takutnya netes. Kalau junub kan masih boleh, orang haid nggak boleh tuh. Boleh, tapi hukumnya makruh tanzih. Karena takut netes. Dasar tadi Pak, orang junub nggak bawa cairan. Orang haid bawa darah. Dia jalan kan kegesek-gesek. Tiba-tiba netesnya apaan ya? Di lantai gitu. Iya. Nomor 10, orang haid dilarang puasa. Belum ya? Gitu.
puasa. Saum, baik yang fardu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Gitu. 10 larangan haid. Dianjurkan juga orang haid itu menjaga kebersihan dirinya. Ana zafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Motong kuku hukumnya boleh. Motong rambut hukumnya boleh. Ada lagi mitos orang haid nggak boleh motong kuku atau motong rambut. Nanti rambutnya nggak diampunin. Yang diampunin itu jiwa kita, bukan jasad kita. Jadi jangan terpengaruh mitos, Bu. Saya dengar dulu kata nenek-nenek orang haid nggak boleh motong kuku sama motong rambut. Alhamdulillahirobbilalamin dia haidnya nggak putus 2 tahun. Kukunya panjang kali ya. Gitu. Boleh motong kuku dan motong rambut. Justru Islam tuh mengajarkan kebersihan. Gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim Pak Ahmad, di kampung mana orang haid nggak boleh mandi. Serem juga ya. Gitu. Nggak boleh mandi orang haid. Jadi malah makin ya. Kita kayak Yahudi, orang haid nggak boleh dideketin, edan emang. Gitu. Ada yang ditanyakan kah perkara ini? Karena segini doang kajiannya. Ringkas, padat, dan selesai. Sengaja. Iya. Kalau ibadah seperti bayar zakat dan berkurban itu tetap boleh juga? Boleh dong, boleh itu Mak. Apa dasarnya? Ini ibadah-ibadah yang perlu toharoh besar. Toharoh itu bersuci. Itu. Jadi bayar zakat kan nggak perlu bersuci. Kalau dia bersuci hanya lebih afdol aja. Karena besok kajiannya tentang mandi janabah, mandi junub. Ada lagi? Mitos sudah pecah semua. Apa tuh Pak? Makanya Guru, pernah dengar berita kalau orang yang pergi haji itu masalah yang haid itu minum obat gitu untuk sebulan supaya tidak haid. Enggak. Apa tuh Pak? Kayak obat. Pakai obat Kayak nyempel dah. pergi haji. Hmm. Obat supaya buat menahan haid. Iya, ditampung dulu. Iya, ada lagi kah? Iya, paham pelan-pelan. Iya, ada lagi kah? Iya. KB kawin berencana. Ya. Ini kawin lagi apa? Ini tuh KB. Gitu. Ada lagi kah? Nggak apa-apa. Memandikan jenazah nggak boleh berarti boleh? Boleh. 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 Wudu. Apaan? Wudu. Wudu apaan? Wudu. Nggak boleh ya? Wudu. Orang haid wudu. Orang haid boleh wudu gak? Boleh gak tuh Pak? Boleh. Ya boleh wudu. Boleh. Cuman gitu hukumnya. Itu gimana? Orang haid boleh wudu, Boleh. tapi nggak boleh sholat. Maksud wudu aja boleh. Kan mandi wajib dia hukumnya. Wudu ngapain lagi? Saya juga bingung sama dia. Kali dia. Makan kali, buat Kan makan. nanya, Pak. Buat makan kali, makan. Makan. Hah? Kalau saya mah head dah gitu. Dah, dia mah. Head dah marah-marah dulu. Kalem. Lagi PMS, Pak. Ya. Guru nanya. Partai Mata Selon. Iya. Sekarang kan handphone udah ada asuhan digital itu bagaimana? Boleh megang Al-Quran tapi nggak boleh dibaca. Dalam hati aja. Yang di handphone juga. Iya, karena Al-Quran yang di sini yang dimaksud yang fisik, bukan yang digital. Dengar Quran boleh, kidam namanya. Jangan baca. Baca jangan, gitu Baca aja. Takutnya walaupun HP, bismillah itu nggak boleh. Dalam hati aja. Dalam hati boleh. Walaupun dia gerak-gerakin. Nah, sekarang belum bisa. Nggak apa-apa. Nambah yang nggak boleh. Kalau iya boleh, nambahnya nggak boleh. Gitu. Misalnya dari dapat tugas dari suami yang ngapalin ini Al-Baqarah,
Al-Baqarah aja. Beliau mau nambah Al-Imran, nggak boleh. Gitu. Top juga. Al-Baqarah 250. Sebelum selesai gitu ya. Iya. Kita. Takutnya nanti Alika kan haid, tapi dia lagi suruh hafalan, tapi mau nambah yang lain nggak boleh, nambah yang lain. Oh, berarti satu surat itu Atau surat itu pulang aja. terus ya? Yang dihafal dah. Oh, emang dia apa? Iya, yang dihafal. Tapi itu di dalam hati ya, Guru. Boleh diucapin, Boleh Pak. bersuara. Boleh. Tapi tadi dengan niat murojaah. Dia niat murojaah. Takutnya beliau, coba hafalin ini dong, Kak. Ya dia kan, aku kan belum belajar ya. Ya nggak boleh tuh, karena dia udah nyebut belum belajar. Hal baru ya. Ya, hal baru. Udah habis Mamat, apa lagi? Segini doang, singkat, padat dan jelas. Guru, mau tanya Guru, Iya, kalau orang hit boleh baca ratib nggak Guru? udah kejawab Apis yang kemarin. Ratib itu zikir. Fatihahnya? Fatihah kan zikir. Niatinnya kan zikir. Niat. Ada lagi kah? Sebelum ditutup dengan pertanyaan Paniang. Yang nggak boleh itu Majmu' Latif, nggak boleh. Karena isinya Quran semua. Majmu' Syarif boleh. Oh, ini isinya Yasin, Al-Waqiah. Kalau Ratib kan Al-Fatihah doang. Lebih banyak zikir. Zikir doa. Ada lagi Pak, sebelum ditutup nih dengan pertanyaan Pak. Guru itu yang di puasa itu yang kodo termasuk nggak boleh juga ya? Maaf. Puasa ya dikodok. Nggak maksudnya dengan Apa? Ini jadi dah. Kayak jadi. Kayak jadi. Kan tadi dibacain. Iya kayak jadi dah. Maaf. Pakodoan dan puasa itu harus dikodok karena setahun sekali. Astagfirullahaladzim. Lagi ngeheng dia. Iya. Lagi kasyaf dia, otaknya lagi kemana gitu. Shock terapi habis Ini. nyetrum tadi. Kalau nggak ada kita tutup. Jadi untuk apakah boleh memakai obat penunda haid? Kita pakai kaidah fikih. Yang pertama, dia sudah berkonsultasi dengan ahli medis. Kalau kita asal minum dengan anjuran teman, hukumnya haram. Karena kita tidak berkonsultasi lewat dokter yang ahli. Gitu. Tapi kalau kita berkonsultasi lewat teman, nggak bisa. Walaupun teman itu sudah menunaikan ibadah haji. Karena kita tidak boleh menyerahkan urusan kepada yang bukan ahli. Itu yang pertama tuh. Kecuali dokter dari, mohon maaf, apa ya namanya, BPIH itu, ya boleh kalau itu. Yang nomor dua, dilihat dulu mudarat atau tidak ketika dia memakai itu. Karena yang hanya bisa merasakan itu wanita. Apanya guru yang mudarat? Takutnya mengacaukan siklus haidnya. Gara-gara dia pakai itu Pak, yang tadinya haid awal bulan, dia berubah jadinya. Dari akhir bulan atau awal bulan. Akhir bulan jadi nggak teratur lah bahasanya. Yang nomor tiga, niatnya untuk menyempurnakan ibadah wajibnya. Bukan karena malu datangnya haid. Atau niat yang lain. Gitu. Jadi tiga, jadi kaidah fikih dipakai di situ. Jadi kalau saya bilang boleh salah, bilang nggak boleh salah. Dilihat dulu dari sisi medisnya dan sisi agamanya gitu kan. Karena pertanyaan ini agak rumit soalnya. Kalau kita jawab bilang boleh, salah. Nggak boleh, salah juga. Gitu. Jadi mesti, mohon maaf, saya mau pakai, tanya dulu orangnya. Dika udah konsultasi sama dokter? Enggak. Sama siapa?
Menyai, oh nyai. Nggak bisa kalau menyai. Kecuali dia nggak ibadah haji, boleh aja. Kalau ibadah haji kan ya mohon maaf setahun sekali. Guru nanya, konsultasinya itu harus tatap muka atau via online dulu? Kan sekarang udah alo dokter gitu. Via online boleh. Tapi kan ada feedback baliknya. Kalau nggak feedback balik ya Agi, assalamualaikum ke semua orang. Yang dibalas cuman Maaf gue dari sumbangan. diingat-ingat aja ibadah haji itu cuma setahun sekali. Bukan seumur hidup, setahun sekali Pak. Benar kan ya? Iya, takutnya dia mikirin ini. Wah, gue bukan seumur hidup ya? Ya setahun sekali kan ada. Ya susah gurame. Gurame bau. Iya belum dibawain ntar guramenya. Slow, masih segede korek soalnya, susah. Kecil-kecil. Ada lagi kah buat ibu-ibunya? Pertanyaan-pertanyaan unik, boleh kalau mau dikeluarin. Soal haid, banyak sih soal haid mah. Ada anggapan juga di masyarakat, orang haid itu tidak boleh deketin masjid karena bawa sial. Ada Pak? Itu mitos lagi. Ada anggapan pula nomor 2, orang haid itu nggak boleh masak, nggak boleh ini karena takut bawa sial, nggak enak masakannya. Itu mitos lagi. Dia seneng bini. Maksudnya bukan nggak boleh, mager. Kenapa mager? Sakit. Udah sakit, suruh masak. Enak kan? Beli dulu gitu deh. Cekot. Kue itu ceritanya pada nyata gitu. Apa tuh? Kalau bikin kue, Kalau lagi kan, Hmm. ya sampai gitu. Apa? Apa ya guru? Ya, bikin tape terus. Iya. Yang bikin nyata itu karena tadi sugesti kita, yang nomor 2 karena kita gibahin orang, fitnah orang. Sugesti Bu. Jadi setan itu enggak ada. Setan itu sifatnya jin dan sifatnya manusia. Ada dijelasin ya? Setan itu sifatnya jin dan manusia. Setan itu namanya sifat buruk. Bukan makhluk dia setan. Tapi kalau ngomongin makhluk, ngomonginnya jin. Rajanya iblis dia. Kapan-kapan kita bongkar. Satu saat. Kira hanya dipanggil. Enggak dong. Gitu. Masuk ke makam nggak boleh dulu ya? Apa tuh? Hah? Orang haid boleh-boleh aja ke makam. Tapi kan kalau kita lariin ke fikih, wanita itu mesti ada temennya, namanya yang semahram. Gak mungkin seorang istri kita sendirian di mahram, di makam. Bisa digodain orang nanti, itu maksudnya. Boleh mah boleh aja. Gitu. Nggak bisa ke makam, bisa juga lewat tawasul langsung. Dari rumah bisa kan, di Al-Fatihain. Semua serba modern kawan. Aku girang banget. Nggak ada apa-apa nyenggol. Hantar. Sabar bis. Jadi gitu Bu Neneng, sebenarnya sugesti kita kan. Contoh ya, ini mohon maaf, kenapa disebut sugesti? Kenapa kalau kita melihat setan, tidak pernah melihat setan Dracula? Nanya ini mah. Karena apa? Dari kecil kita sudah di mindset setan itu hanya pocong, kuntilanak, kepala buntung, genderuwo, apa tuh? Awe gombel. Benar itu mah. Karena setahu saya kita udah di mindset dari kecil. Gitu. Mau kita bongkar juga soal sugesti, banyak sugesti. Kayak anak kita dah, anak kita mau lomba, kita sugestiin, lu mah kalah, dia kalah pasti, ya mau kalah otaknya. Apa maksudnya otaknya udah memindset kalah, gua nggak didukung orang tua, iya. Kan mindsetnya yang bagus, sugestinya. Yang nomor 2, kenapa kita bisa tersugesti itu? Ya bacaan kita karena yang mistis-mistis terus. Itu lingkungan kita yang mistis-mistis terus. Coba lingkungan kita yang berpendidikan, yang mindsetnya, misinya ke depan. Kayaknya udah nggak bahas setan lagi dah, tapi bahas ekonomi Indonesia yang sangat maju ini. Iya. Yang lain bahas bulan, kita bahas ini makom ini kebelah. Astaga. Kapan majunya bangsa kita? Gitu. Ada lagi kah?
Tapi ada satu amalan jahat daripada orang-orang ahli hikmah atau dukun, dia pakai darah haid untuk amalan. Ada itu Bu Neneng. Jadi buat para ibu-ibu yang haid haid atau enggak haid, motong rambut, motong kuku, atau buang darah jangan sembarangan. Itu ajaran bapak saya itu dulu. Contoh kita motong rambutnya kalau bisa dibawa pulang, gitu, baik-baik. Karena orang bisa nyantet kita dari rambut, dari kuku, dan darah haid. Ada 3. Dalilnya dong, oke. Dalilnya Rasulullah SAW nggak bangun-bangun seminggu. Datanglah malaikat Jibril di samping Rasulullah di palanya. Ya Muhammad, bangunlah. Aku nggak bisa bangun Jibril. Sesungguhnya engkau kena sihir teluh. Di sumur Aris, di bawah batu ada rambutmu yang ditimpa batu oleh Aslam, sang penyihir. Bangunlah Rasul, dilihat ada benar rambut Rasul ditimpa batu. Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Supaya kita terhindar dari sihir dan santet, sebelum tidur baca Kulhu, Kul Falaq, An-Nas. Kadang-kala kita ngaji tertinggian, ya 3 kul mulu. Udah sering gue baca. Ya enggak gitu Pak. Gitu. Jadi buat para ibu-ibu hati-hati aja. Motong rambut, motong kuku maupun darah haid. Gitu. Karena kemarin ada yang nanya orang memulang ya. Ini pelajaran buat siapa? Ya buat bapak juga lah. Tapi kok bahas haid? Ya bapak ngasih tahu anak bapak. Iya juga ya. Gitu. Itu maksudnya. Ditimbun boleh Bu, kayak ibu saya ditimbun. Kalau enggak ditaruh plastik dulu. Ibu saya udah berapa puluh tahun ngumpulin. Makanya sehat-sehat. Dibakar nanti panas. Jadi kenapa orang sering geringsangan ya karena rambutnya dibakar. Ditimbun tanah aja kayak Al-Qur'an memuliakan. Mohon maaf, pernah dengar mahkota perempuan ialah dia tahu. Masa mahkota dibakar? Nanti dikena orang, nah setan, nah jin. Gitu. Kalau ke laut nggak apa-apa ke laut, karena laut luas. Tapi lebih baik ditimbun aja Mbak Puji. Ini cuma ngasih tahu, bukan aku takutin. Gitu. Kalau mau nyobain boleh. Cakep itu. Gitu. Cuman bagi rambutnya. Ya, coba. Dengerin nggak? Ya. Biar raker mah. Tapi kalau ke cowok kagak, ya cowok sampai mau nyantet sih. Kalau perempuan setahu saya jelek nggak jelek ini mah mohon maaf bukan bahasa kasar, sering jadi budak seks maksudnya. Kalau perempuan takutnya digituin, diguna-guna sama orang. Kalau laki mana ada yang mau. Gitu. Kayak contohnya ceritanya Bang Pendi, ada seorang ustadz di Cilandak. Dia main hikmah. Yang kena istrinya sama tukang somai. Disantet. Jadi nurut. Apa ya namanya ya? Iya, luluh. Kaget ustadznya. Itu. Kok guru tahu ya saya juga yang ngobatin. Saya bilang, ente mau kuat di depan, jebol di belakang nih. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kan saya suka bercanda ya. Ya kok pada diem-dieman? Ya ini gimana istri saya? Bapak ada ini ada, udah bisa gitu. Takutnya digituin gara-gara apa? Rambut. Jadi itu istrinya Ustadz itu beli somai, rambutnya nggak sengaja jatuh, akhirnya diteluh sama tukang somai. Masa istri Ustadz sama tukang somai kan gitu. Tapi ada di Cilandak. Takutnya digituin doang. Atau anak kita yang lagi polos-polosnya tiba-tiba nurut sama aki-aki. Bagi dia masih muda, kayak Jeno. Tahu Jeno Pak? Nggak tahu ya. Jeno ada Pak, ganteng juga di Jeno. Atau ya siapa ya yang ganteng-ganteng? Lem Swiking udah ganteng kan zaman dulu gitu. Kayak Agi udah ganteng kan? Gila.
kayak ini banget gak bisa nahan mulut ya. Iya. Lo berarti diam. Tadi api sekarang gua. Beliau mah gantengnya kayak Karena masih kalkulator. ngaji, Pak, belum saya serang balik tuh. Kayak kalkulator beliau gantengnya. Tak bisa terhitung. Tak bisa diperhitungkan. Ada lagi kah yang ditanyakan sebelum itu? Habis materinya udah. Ini cuman ngomongin yang mitos-mitos aja, sama yang fakta. Darah haid juga hati-hati. Haid juga punya dua kebiasaan wanita, setahu saya juga. Ada yang dicuci pampersnya sebelum dibuang, ada yang enggak. Setahu saya ada dua. Wanita tipikalnya. Ada yang pakai apa sih namanya itu? Pampers atau inian. Buang. Sebelum dibuang dicuci dulu, ada. Saya ngajarin istri saya kudu dicuci dulu, kudu bersih. Ada yang mohon maaf, asal buang aja. Ada dua tipe wanita. Yang nomor dua lagi, ada tipe wanita yang kalau kena darah haid kan mohon maaf celana dalamnya ada yang dicuci nggak hilang, dipakai lagi, ada yang enggak, ada dua. Gitu. Ada yang merasa udah kena darah lagi nggak bisa hilang, darah haid itu panas. Ada yang dicuci, dipakai lagi besok. Ada yang benar-benar nggak dipakai lagi, tapi dicuci, disimpan doang. Ada lagi. Nomor tiga, orang haid itu ada yang ngamuk, ada yang enggak. Gitu Pak. Ada yang marah-marah mulu, lagi datang bulan nih. Ada yang diem aja. Marah juga. Karena sama dengan Pak Indra, wanita itu membutuhkan 2000 kata per hari. Kalau enggak hatinya kesel, gondok dia. Itu memang udah fitrah. Mesti ngomong ini mulut. Banyak ngomong ya. Sehari mesti 2000 kata. Ya sholawat kan termasuk. Sholawat Muhammad segitu kan kata juga. Kalau nggak ngomong. Apa sih yang... Enggak. Jadi gitu doang. Satu. Kesel bawaannya. Gitu. Bawaan apa tuh? Mau pulang? Ya. Agak sedikit vulgar, maaf. Agak sedikit vulgar. Iya. Celana perempuan kan udah kenapa itu yang sebenarnya itu boleh cuci pakai dalam keseharian atau yang sudah kena itu ya sudah melalui diproses. Tadi makanya tadi disebutin Bu Neneng ada dua kan tipe wanita. Yang sebenarnya boleh cuci pakai, dicuci yang bersih, dikeringin, pakai lagi boleh. Tapi itu termasuk suci. Cuci. Kalau nyucinya benar. Contoh nyuci benar. Darah haid yang kita pakai, kita sore haid. Besok ada cucian, dipisah cucinya. Kalau digabungin, najis semua yang di ember. Maupun di mesin cuci. Walaupun kita cuci pakai sabun, tetap najis. Itu pelajaran udah lewat tuh dulu. Cara nyuci gimana guru? Cara nyucinya buka keran, buka celana dalamnya, dicuci gitu. Karena udah darahnya udah nggak ada nih, baru boleh dicampur dengan yang lain. Bersihin dulu. Tapi saya mau dicampurin dulu, mau campurin semua guru. Berarti di ujungnya butuh air mengalir lagi, 2 kali bilas dia. Gitu aja sih bedanya. Itu Bu Neneng. Itu tipe pertama yang benar-benar mohon maaf. Ya dia nggak punya barang berharga lain. Yang nomor 2 dicuci, bersih, disimpan aja di lemari. Dia beli lagi. Ada yang begitu Bu Neneng soalnya. Tipe-tipe kan ini Maya. Yang ekonomi ya. Ya, namanya juga hidup. Nenggol ekonomi. Namanya juga hidup. Sufi. Iya, Sufi kayaknya. Ada lagi kah? Iya. Biar cewek nggak marah-marah gimana? Kasih duit. Kalau cewek itu marah-marah kasih nanya 2000 kata. Biar cewek nggak marah. Tapi dilakuin ya, cewek itu membutuhkan kasih sayang, Mas. Pengennya di ngertiin. Udah itu doang. Lu kudu ngerti dia tuh butuh duit, dia tuh butuh jalan-jalan, dia tuh butuh makan enak, dia tuh butuh ini. Lu kudu ngerti gitu dong. Saya nggak bilang butuh duit kan, butuhnya dia mengerti. Kamu nggak ngerti sih? Ya apa? Dia pengen makan bakso kali enak gitu. Beda sama cowok. Cowok itu butuh dipeluk, disusuin, suruh dia nyari duit. Diterusin sama dia.
Kasihan cowok emang nasibnya. Tapi yang dicatat paling yang itu. Lo jawab Pis ya, cewek itu butuh dimengerti, itu doang. Laki kudu paham. Kalau lagi head juga sama tuh ya. Ya sama itu mah, sampai akhir zaman. Jangankan ente Pis, ulama aja, istrinya siapa tuh? Ibnu Hajar butuh uang juga, cuman suaminya wali besar, beda. Diginiin sumur emas semua. Kalau engkau ambil, kita cerai. Enggak bang, aku setia sama kamu. Kalau kita, sobat ambil tuh timba, set. Buat apa bang? Ya alhamdulillah makasih ya diambilin. Sewot dia. Begitu Pis. Ambil sembel. Itu dia. Ya ente rutin aja dah, coba nanti udah nikah nih 5 gram setiap bulan, senang dia. Ada bener ini mah, sebulan aja 5 gram, 5 gram. Dia marah-marah, ayo ya, nggak jadi. Marah-marah, ayo, iya gitu. Iya, 5 gram, bukan 5 kilo kan? Murah bis, 5 gram. Sampai. Kasihan sih. Jadi gitu cara ngancam istri. 5 gram setiap bulan. Dia mau marah, ayo. Enggak bang, nggak jadi. Ayo. Enak udah. Ayo. Keluar juga kan nggak tahan. Sampai tulang punggung rata tuh pasti suaminya. Udah nggak bengkok lagi. Ada lagi kah? Holas ya, Pis. Ada lagi Pis? Jangan mancing-mancing yang nggak perlu dipancing. Kalau aja kalau ngaji. Iya, mancing-mancing nggak perlu dipancing dia mah. Oke. Yang saya naik Pak. Wanita tuh nggak butuh uang, Pis. Dia mengerti aja dia. Ngertiin aja lah kalau Ngertiin aja. Kalau ada kasihin. Iya. Siapa sih yang nggak pengen jadi raja di rumah? Iya. Dan juga siapa sih yang nggak mau diratukan? Oke. Jadi Punchline. Punchline-nya tuh, yol. salahnya kita bermensa, kita ini raja laki dan perempuan ratu. Akhirnya ribut. Karena raja ratu itu maunya dimuliakan. Harusnya kita ini hamba Tuhan. Sama-sama tawadu. Gitu dong. Ya gua harus dilayanin lah bang, kata suaminya. Ya begitu pula gua bang, gua dia harus diratukan. Ya udah nggak bakal titik temu tuh. Gitu loh. Ini hanya omongan-omongan orang sono dah. Kalau kita mah susah. Boro-boro raja lenong kali. Sudahlah, takutnya kemana-mana pembahasannya. Wallahualam. Kita berikan hadiah Fatih buat kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga penyakitnya, wabil khusus anak-anak kita yang sedang sekolah, lagi sedang pesantren, sedang ujian terutama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada orang tuanya bahwa ujian itu bukan segalanya. Anak-anak itu berkembang dengan skill yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda-beda, dengan masa depan yang berbeda-beda. Tidak perlu kita mencontoh orang lain untuk menjadikan anak kita sukses. Semoga dia sukses di jalan dunia maupun agamanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alafu minkum wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim